Nah, keris itu Mang ya dipegang sama saya itu. Itu keluar Mang. Ini kalau sampai nggak percaya bilang ya, ini saya ada cincin emas. Diginin Mang, itu masuk. Lihat tak lah itu kesedot anunya itu. Emasnya itu. Di emas. Ini saya kasih makan ini. Itu dia makannya itu bilangnya. Kayak magnet itu. Jadi keserap itu. Nah, ini loh kalau sampai nggak percaya. Yang Jimbe tuh bisa begini. Perangkat desa itu banyak yang meninggal mendadak yang apa ya, nggak disangka-sangka gitu. Anehnya apa? Setiap meninggal itu di kebunnya dia gitu. Apa namanya itu beringin itu langsung cuk begitu. Ya Allah ini gimana Pak? Pak gimana Pak? Gimana Pak? Jadi kaki itu makanya kaki kami berdua itu kayak ada akarnya itu, kayak ada pemberatnya itu. Kami nggak bisa berlari makanya. Cuman saya ya Allah jangan sampai diludahin, ya Allah jangan sampai diludahin karena kata orang tua kalau kita diludahin sama pocong itu baunya itu seumur hidup tuh apa busuk gitu nah. Dan saya itu mohon maaf bagi pecinta-pecinta keris, bukan saya itu menjas bahwa keris yang jimbi itu begitu semua, tidak, nggak begitu gitu. Ini saya ngobrol masalah khodam yang dapat dari ritual saya gitu, itu aja Mang. Mungkin kodamnya berbeda yang masuk berbeda gitu. Keris dan benda-benda klinik seringkali akan ditempati oleh jin dan energi spiritual yang efeknya dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kisah kejadian spiritual sebuah keris bernama Om Yang Jinbe yang jarang terdengar pernah disaksikan oleh Mas Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Malam hari ini Mang Ei dan tim kembali menghadirkan narasumber. Namanya Mas Surya. Ini Mas Surya udah gak asing ya. Kemarin berkisah di Malam Mencekam tentang burung walet di daerah Kalimantan Timur. Seru kisahnya ya. Gimana Mas Surya setelah menceritakan kisah burung walet, mungkin ada efek sampingnya tuh, kejaran-kejaran dari makhluk gaib, ada nggak? Alhamdulillah Mang Ei. Untuk sekarang ini alhamdulillah karena mungkin doa dari orang tua ya, terus Allah ngasih jalan kesembuhan, alhamdulillah saya sudah sembuh, sudah nggak sakit lagi, sudah alhamdulillah nggak ada. Terus bantuan juga dari Habib juga kita masih intent ya untuk pengobatan sama Habib, alhamdulillah. Jadi masih sudah, pemulihan juga nih? Alhamdulillah sudah sehat. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang ya. Nah kisahnya itu di video yang ini sobat, silakan ditonton nanti ya. Hari ini akan berkisah kembali kejadiannya tapi sebelum burung walet itu ya. Sebelumnya lebih jauh, tahun 2011. Ya ini Mang Ei, termasuk pengalaman saya pertama kali saya kenal dunia goib ya ini Mang Ei. Pertama saya kenal dunia goib, terus pertama saya itu paling anti pesugihan ya ini. Katanya keris yang tadi itu, apa namanya kerisnya? Om Yang Jimbe. Bisa mendatangkan uang. Bisa mendatangkan uang, bisa untuk pengasihan, bisa untuk kewibawaan Mang Ei. Dan dipakai untuk pemilihan kepala desa. Untuk pemilihan kepala desa di Kalimantan. Di Kalimantan, tempatnya di daerah itu Mang Ei. Oke, baik. Nah, sobat Malam Mencekam jangan kemana-mana. Tolong jangan skip videonya supaya nggak gagal paham ya. Saatnya kita saksikan kisah Mas Surya. Malam Mencekam semakin malam semakin mencekam. Mas Surya. Jadi gini Mang, waktu itu saya kerja di suatu perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah Sengayam waktu itu. Nah saya itu kenal sama suatu teman namanya Priyono. Karena Mang Ei saya dari 2004 itu sudah ke Kalimantan Mang Ei. Jadi saya sudah kenal sama Aprion itu sudah lama gitu. Waktu itu saya kenal tahun 2006. Jadi sudah semacam kayak keluarga sendiri, sudah kayak teman sendiri, keluh kesah. Nah si Pak Aprion ini itu orang asli orang Rembang, daerah Sumber aslinya. Cuman dia itu lama kelamaan sering waktu berjalan dia kan kenal sama masyarakat atau perempuan setempat Mang Ei. Nah perempuan atau istrinya ini itu kan keturunan kepala desa. Jadi kalau di sana Mang Ei di Kalimantan dulu Mang ya itu kepala desa itu turun temurun dulu itu. Jadi kalau misalkan si A jadi kepala desa terus begitu Mang Ei. Ya beda dengan di Jawa Mang Ei. Kalau di Jawa kan bisa diganti-ganti gitu. Tapi jadi kalau, seperti dinasti ya? Seperti kayak dinasti begitu. Untuk di waktu itu ya Mang Ei ya, waktu itu. Nah terus
keluarga-keluarga si perempuan ini tidak ada yang bisa nyalonkan yang saudara laki, kerabat laki. Jadi ditunjuklah si Aprion ini untuk menjadi kepala desa waktu itu. Nah sedangkan Aprion itu kan baru menikah terus sama-sama orang perantau juga kayak saya lah. Contohnya perantau. Jadi untuk sosialisasi masyarakat sama kenal sama masyarakat itu kayaknya kurang lah. Masyarakat kurang kenal, banyaknya mencemooh gitu. Artinya begini Mangai, wah kok orang kayak gini kok bisa jadi kades atau gimana, itu nggak mungkin lah. Apalagi dia tanda kutip pendatang gitu Mangai. Jadi April ini kebingungan waktu itu. Setelah itu 1 minggu kemudian waktu ada pencalonan ya, seminggu sebelum pendaftaran waktu itu, dia datang ke saya, ya ngobrol ringan gitu Mangai, di pos security itu kan. Dia ngomong ke saya, Mas Surya, ini saya mau ada disuruh gitu, dikasih amanat mandatori sama keluarga perempuan. Apa, saya bilang, mau yuk mencalonkan kepala desa katanya. Cuman sampai nggak tahu sendirilah di mana-mana, termasuk di sini ya, yang artinya Kalimantan gitu kan. Jadi untuk pencalonan kepala desa kan butuh namanya dana gitu kan, butuh namanya kita itu sosialisasi masyarakat, termasuk yang paling mengerikan itu kirim-kirim telu santet gitu Mai. Saya bilang gini sama Mas Apriono kan, saya bilang, Pak, coba sampean tanya-tanyalah sama keluarga sampean yang ada di Rembang waktu itu kan, siapa tahu ada jalan keluar. Karena ya mau dimanapun ya, yang namanya pemilihan kepala desa itu otomatis ya baik itu uang gitu kan, baik itu ilmu-ilmu apa ya gimana, itu pasti ada lah gitu Mangai. Apalagi di daerah Kalimantan kan gitu. Jadi sampean tuh kalau bisa carilah penangkal atau cari-cari orang-orang yang ngerti gitu. Nah akhirnya si Mbak Aprion itu pulang ke rumahnya, kemungkinan menghubungi keluarganya yang di Rembang itu. Nah si Aprion ini diminta kembali atau pulang ke Rembang itu. Udah Pri, katanya si Apriono ngomong ke saya itu, Mangai, kamu pulang aja ke daerah Rembang, nanti adalah orang tua yang ngasih gitu, ngasih ageman kalau kita bilang. Ageman itu semacam kayak pusaka turun-temurun tuh Mangai, itu namanya ageman. Nah waktu itu Apriono ngomong ke saya, Mas Surya sampean bisa nggak ikut ke Jawa Tengah, bilang gitu. Saya mohon maaf Pak, nggak bisa ikut karena saya belum dapat cuti, saya bilang gitu. Nanti kalau insya Allah kalau saya dapat cuti, baik itu cuti periodik atau cuti tahunan, nanti saya ikut sama sampean gitu. Kenapa Mang Ai? Saya itu rasa iba sama dia gitu, karena kita sudah kenal lama, jatuh bangun, sudah kayak keluarga sendiri gitu kan. Jadi mau nggak mau ya saya harus bantulah, kasihan gitu kan. Nah udah begitu saya bilang sama Perion sebelumnya, Pak, apakah sampai itu nggak ada kah keluarga dari perempuan sampai itu yang lelaki yang mau jadi kepala desa? Nggak bisa, nggak ada. Saya disuruh, bilang gitu. Ya udahlah kalau begitu nantilah kita ngobrol lagi. Nah waktu itu Apriono Januari 2012 langsung pulang ke Rembang. Seminggu ambil cuti, habis itu dia kembali ke Kalimantan lagi. Setelah kembali dia dapat Mangai, keris. Nah kerisnya itu namanya Om Yang Jimbe. Kenapa saya tahu namanya keris Om Yang Jimbe? Karena di dunia perkerisan Mangai itu ada istilah tayuh namanya. Om Yang Jimbe. Ya, Om Yang Jimbe. Nah di dalam dunia keris itu ada istilah tayuh namanya. Tayuh itu primbon kalau bahasa kitanya gitu kan. Kalau primbon kan namanya neptu hari gitu. Kalau ilmu perkerisan itu namanya tayuh. Kalau ilmu akik itu namanya kalpika. Kalau baju namanya rasukan dan seterusnya Mangai. Nah saya bilang kan ini keris apa? Nah si April ini nggak tahu. Pokoknya kamu bawa aja, kata Apriono, dari keluarganya yang di Jawa itu, mbahnya itu, bawa aja kamu untuk ageman kamu. Siapa tahu orang-orang yang setelah kamu itu pegang keris ini, orang yang benci jadi seneng, orang yang istilahnya nggak rindu jadi rindu dan seterusnya Mangai. Nah, singkat cerita, si April ini penasaran. Ya udahlah, nanti kalau misalkan sampean pengen tahu ini keris apa, atau istilahnya kalau kita bilang itu namanya dapur ya Mangai. Dapur itu jenisnya gitu. Kan keris kan banyak Mangai, ada naga runting, ada naga sastra,
ada keris naga puspa dan seterusnya lah mangai. Ini termasuk keris Omyang Jimbe. Nah udah begitu saya ngobrol sama keluarga bapak kan yang di Keraton Kesepuan. Waktu itu saya minta tolong, ini keris apa? Ini namanya keris Omyang Jimbe, eranya era Mataram katanya. Nah cumanya mangai, keris ini nggak ada kodamnya, itu harus dibangkitkan gitu mangai. Jadi setiap benda itu, baik itu keris, baik itu batu akik, baik itu haikal, baik itu sikep, apapun itu tanpa kodam itu nggak akan ada gunanya gitu mangai. Fungsinya apa keris ini biasanya? Nah kalau untuk fungsinya mangai itu wibawa, untuk penglaris juga bisa, untuk pengasihan juga bisa mangai, dan untuk mendatangkan rezeki juga bisa. Dengan syarat mangai itu kodamnya harus diaktifkan dulu. Tapi kalau kodam yang nggak diaktifkan, tanpa kodam itu nggak bisa mangai. Nah udah begitu katanya tadi ya mangai, kata yang di Kesepuan, ini kodamnya itu namanya kodam Omyang Jimbe, era Mataram kerisnya itu. Kan ada era Buddha, ada era Mataram, era Kecerbona, era Madura, keris itu banyak mangai jenisnya itu. Ini termasuk era Mataram, termasuk era tua gitu. Udah begitu keris tersebut itu kan suruh aktifkan kodam, dan yang bisa mengaktifkan kodam itu dari daerah Cirebon mangai. Nah saya kan juga bingung lagi, aduh Pak Apri ini saya nggak bisa nih mangai. Karena apa? Karena saya belum dapat cuti, nantilah kalau sampai itu saya dapat cuti nanti saya temenin sampean. Nah yang cerita mangai, seminggu kemudian di tanggal 28 Januari saya sama Pak Apri berangkat ke Cirebon mangai. Waktu itu ongkos pesawat itu sekitar 700 ribuan mangai. Saya disarankan sama yang dari Kisuprat ya mangai, yang dari Cirebon itu kan guru spiritual yang mau ngaktifkin khodam itu namanya Kisuprat mangai, yang di daerah Palimanan. Itu katanya kalau mau berangkat jangan lewat ke Balikpapan, ke Sepinggan atau Bandara Sepinggan atau Bandara Sultan Haji lah mangai. Kan ada yang bilang Sepinggan, ada yang bilang Sultan Haji gitu kan. Nah kita itu jangan lewat situ karena di situ ada Pulau Selesingan mangai. Saya kan nanya, kenapa kita nggak boleh lewat situ? Kita harus lewat ke Martapura katanya. Jadi saya mau berangkat dari ke Sepinggan, saya nggak jadi. Saya berangkat ke Samsudin Nur, Banjarbaru waktu itu. Nah saya kan nanya mangai sebelumnya, di Suprat gimana nih? Kenapa kok nggak bisa? Karena waktu itu diceritakan Syekh Subakir mangai itu menumbalkan doa ya mangai, supaya ilmu-ilmu yang dari Kalimantan nggak bisa masuk ke Jawa itu tumbalnya taruh di daerah Wais Lembu antara Surabaya Kalimantan. Kalau dari Jawa ke Kalimantan itu Martapura bentengnya itu. Kalau dari Sulawesi Kalimantan itu Pulau Salisingan Balikpapan. Kalau dari Jawa ke Sumatera itu Pulau Andalas mangai. Jadi kita itu kalau misalkan bawa khodam atau bawa ilmu apapun, kalau dari Jawa ke Kalimantan harus lewati pagar-pagar atau kalau bahasa erendomnya lah gitu mangai. Itu harus pos-posnya itu harus dilewati mangai. Karena Syekh Subakir itu nanam tumbal atau ilmu-ilmu itu nyebrang laut di situ mangai, di tempat-tempat yang 4 penjuru mata angin itu mangai. Jadi waktu itu termasuk pengalaman saya pribadi mangai, pertama-tama di Nogoib ya tahu di sini mangai. Udah begitu kami berangkat ke Samsudin Nur, waktu itu 700 ribu ongkosnya itu. Kami berangkat sekitar penerbangan terakhir ya jam 8 lah, jam 8 malam. Setelah sampai Jakarta saya langsung ke daerah Palimanan, ketemu sama Kisuprat itu. Nah udah begitu Kisuprat juga menayuh mangai, melihat keris itu. Oh ini keris ini bener ini Omyang Jimbe bilangnya. Saya tanya fungsinya untuk apa? Ini untuk wibawa, untuk pengasihan, ini sampean mau menyalurkan apa bilang gitu. Nah kata Pak Rono, saya mau nyalonkan jadi kepala desa bilang gitu kan. Oh, oke lah kalau gitu. Nah terus saya bilang gini, ini ritual pemanggilan khodamnya berapa hari saya bilang kan. Nah itu pemanggilan khodamnya itu sekitar kurang lebih 7 hari. Nah saya pikir lagi mangai, 7 hari saya cuti cuman dapat 2 minggu ya mangai. Nyampe enggak, nyanggup enggak gitu kan. Nah terus ini gimana ini? Ya udahlah nanti dimulainya itu katanya di hari lahir kamu katanya, sampean gitu kan katanya si Supratnya itu, si Apriano ini. Saya bilang, kata Apriano juga sempet pesimis mangai. Ini iya apa enggak bilang gitu kan. Udahlah. Pada intinya kalau misalkan kita itu yakin, hakul yakin, toh sampean juga kan tujuannya baik. Nah mungkin Apriano dari situlah berpikir iya juga sih gitu kan.
Apalagi jauh-jauh dari Kalimantan pengen manggilin kodam atau pengen tahu lah apa sih isinya kodam tersebut terus pulang lagi kan nggak mungkin Mangai. Pemilik keris ini siapa? Ya pengeris ini mbahnya Apriono. Ya mbahnya itu namanya mbahnya itu. Tapi sudah arbaum si Mangai karena turun temurun kan. Tapi katanya si keluarganya itu keris tersebut tuh kodamnya nggak ada gitu. Nah udah begitu ya udahlah kalau gitu kata si Ki Suprat jawabnya begini. Ya udah kalau ngomong gini, ya udah kalau misalkan sampean mau siap dimulainya hari lahir sampean bilang gitu. Hari lahir sampean apa? Nah katanya si Pak Priyono Sabtu Pahing dia lahir. Nah untung kamu katanya Sabtu Pahing. Kalau kamu Jumat itu nggak bisa. Karena kata Ki Suprat tuh orang hari Jumat tuh lahir Jumat tuh sebuah keistimewaan Mangai. Kalau orang lahir Jumat katanya primbon ya kata orang kita gitu. Itu nggak mempan disantet, nggak mempan jadi tumbal nggak mempan itu kalau hari Jumat. Dan kalau melakukan ilmu apapun itu nggak akan bisa kalau hari Jumat tuh. Katanya Ki Suprat ini Mangai ya. Udah begitu ya udahlah katanya dimulai hari Sabtu. Sabtu Pahing. Nah kebetulan waktu itu alhamdulillah mungkin kalau sudah rezekinya kali Mangai ya atau mungkin sudah istilahnya Allah ngasih jalan lah gitu kan. Nah, waktu itu 3 hari kemudian kita melakukan ritual. Sebelum ritual itu kita biasa Mangai ada umbai rambe atau sesajen. Nah sesajen itu 1 jarum emas, 2 itu sirih merah, ketiga itu menyan madu Mangai. Menyan yang warnanya kayak madu tuh Mangai. Nah kalau yang jarum emas alhamdulillah mudah didapat Mangai. Kalau ini menyan madu juga banyak di Kanoman itu Mangai. Pasar Kanoman itu kan. Tapi kalau untuk sirih merah ini yang susah nih Mangai. Ini kami juga sempat kebingungan Mangai. Jadi ujung-ujungnya sirih merah ini kita dapatkan dari Kalimantan, dikirimkan langsung dari Kalimantan ke sini Mangai. Jadi keluarganya telepon, diinfokan bahwasanya cari sirih merah, akhirnya si April ini Mangai balik lagi ke Kalimantan. Tapi saya posisi masih di Jawa Mangai ya, nggak keikut gitu. 2 hari kemudian si April ini balik lagi ke Jawa, dapatlah sirih merah itu. Nah udah begitu kita kapan nih lakukan ritual? Nanti besoknya hari bilangnya kan, besoknya gitu kan. Nah sebelum ritual biasa Mangai mandi pakai air garam dulu bilangnya kan. Tapi garam yang gede-gede itu Mangai, ada kan garam dapur, tapi harus garam laut, garam gede-gede itu. Dia pakai mandi air garam seperti orang mandi junub, setelah mandi habis pada Isya itu kami berangkat Mangai. Itu Mangai ya, kami berangkat ke rumahnya Ki Suprat itu kan di Palimanan. Tempat untuk ritualnya Mangai dari tempatnya Ki Suprat ke Gunung itu sekitar 6 kiloan Mangai. Dan kita itu suruh jalan kaki, nggak boleh bawa senter, nggak boleh naik motor, nggak boleh itu. Nyampe di situ itu jam 12.30 lah. Ya kita hampir setengah jam lah Mangai. Jalan long march itu kan dari situ tuh. Nyampe yang tempat yang sesuai ditujukan sama Ki Suprat. Nah tempatnya itu Mangai dia ada pohon. Pohonnya itu pohon beringin tua. Itu ada 1 pohon beringin. Ya mungkin umurnya sudah ratusan tahun Mangai. Kenapa saya bilang ratusan tahun? Karena itu ininya aja Mangai nggak bisa kepeluk. Pohonnya dahannya pohonnya itu. Nah kita suruh situ nanti sampai katanya bakar menyan madu itu minimal 5 hari ini menyan madu itu yang 5 on itu harus cukup. Kalau nggak cukup sampai itu dianggap gagal kata Ki Suprat gitu kan. Jadi aduh ini kok berat betul gitu kan Mangai. Tapi ya bismillah aja lah gitu kan. Nah saya berdua itu tanpa apapun Mangai, tanpa atap, tanpa bawa tenda, kami berdua itu ya duduk aja situ Mangai, duduk. Sama ngadepin ini umbai rambe atau sesajen itu. Nah kami hari pertama Mangai, kami bakar menyan itu nggak ada apa-apa Mangai, nggak ada angin, hujan nggak ada apa-apa, pokoknya nggak ada gangguan apa-apa lah Mangai. Kayak saya ini kan Mangai karena 5 hari ya, jadi kami itu bawa bekal Mangai. Bawa bekal ya bekalnya itu mie 1 dus sama beras itu kan, cuman ya itu berarti Mangai. Kita itu nggak boleh bakar terasi gitu kan atau ikan asin nggak boleh Mangai. Jadi kami itu bawa bekal mie sama beras 1 karung. Kalau lauk sih apa aja Mangai, yang penting mie gitu aja lah. Sama kopi itu saya bawa. Cuman kopi pun dilarang Mangai. Jangan kopi pahit bilangnya gitu. Jadi kalau kita bikin kopi itu kopi manis, nggak boleh kopi pahit. Nah situ Ki Suprat itu datang ke tempat kami itu Mangai.
Itu satu hari ya paling datang itu satu hari itu 2 kali lah paling paling banyak itu. Itu kalau datang ke kami itu jam 7 malam habis Banda Isya sama jam 3 pagi mangai datang ke saya itu. Ya nengok kita itu. Pokoknya paling banyak 2 kali itu datang itu. Sambil nanyain bekal-bekal apa yang kurang-kurang gitu mangai. Nah di hari kedua mangai, di hari kedua itu sekitar jam 1 itu bau kacang goreng mangai. Gorengan kacang itu. Itu baunya itu sampai kayak orang goreng kacang di dekat kita itu. Sampai nyengat di hidung itu. Saya bilang, Pak, sampai nyium gak bau kacang? Iya bilangnya bau kacang bilang gitu kan. Masa di sini katanya ada orang jualan sama sampai merinding ya. Nah itu mungkin ada orang lewat. Siapa yang lewat? Abang-abang atau misalnya mas-masnya nggak ada lewat sini. Siapa yang lewat? Cuma kita berdua aja. Kami itu diem aja mangai. Nah setelah itu mangai ya, ini si Pak Preno kan mau pipis mangai. Katanya saya mau pipis bilang kan. Nah tungguin ya bilang itu. Aduh nggak ada senter nih. Ini gimana nih? Ya udahlah, saya nggak mau dengan udah sampai situ aja nggak usah kemana-mana bilang gitu. Jadi Pak Preno itu pergi ya pipis sebentar. Pas balik itu dia itu memandang saya itu mangai nggak berkedip gini mangai. Melolong gitu aja gitu. Nah pas melolong, nah saya kan kaget. Pak sampai ada apa Pak? Setelah itu, nah udah memang itu tengkorak mangai. Tengkorak yang apa itu, yang ada tulangnya itu. Nah saya kan kaget mangai, karena apa? Kaget karena kan saya baru lihat tengkorak asli itu memang ada itu mangai. Lihat Allah itu memang ada itu tengkorak itu. Mungkin itu jin mangai ya, tapi kan jin kan bisa mencela putra, mencela putri, artinya bisa berubah jadi apapun gitu. Itu bentuk tengkorak. Jadi kami itu lari mangai, ambil langkah 1000 lah, lari itu kami. Lari, terus saya itu kami berdua itu ngeloncatin kayak parit kecil tuh mangai, nggak tahu tuh parit itu gimana, kami loncat tuh begitu. Itu langsung hancur ini ya, tengkoraknya itu langsung rontok gitu. Rontok, ya alhamdulillah saya bilang gitu kan. Nah rontok langsung menghilang. Takutlah kalau tidur tuh takutnya ada apa, kami juga nggak boleh tidur lah gitu. Jadi pokoknya kami itu siaga lah mangai. Setelah itu malam kedua itu jam 2 itu mangai. Itu bau busuk mangai. Pokoknya bau busuk itu naudzubillah kayak bau apa ya. Pokoknya sampai sekarang mangai ya, sampai saya umur sekarang nih nggak pernah ada nyamain sampai sekarang itu. Jadi baunya itu aneh. Saya bilang, dia yang ngomong Pak Priyono. Kata Pak Priyono, Mas Surya sampai nyium-nyium gak bau busuk? Man saya kan mau ngomong itu takut juga, mau gak ngomong juga memang iya bau busuk. Nah udah begitu kata Priyono, Pak bilangnya, Mas bilangnya sampai tuh gak nyium bau gak, bau busuk gitu. Katanya dia itu. Setelah itu, iya saya bilang bau busuk. Terus udahlah Pak, udah kita gak usah lah, nanti takutnya ada apa-apa lagi. Itu malam kedua mangai, jam 2 pas itu. Nah udah begitu katanya si Pak Priyono, udahlah kita geser aja tempatnya, bilang jangan di sini. Jadi awalnya kita kan ke selatan mangai, kita ke utara ngadepnya itu. Nah udah begitu kita ngadep ke utara, nah udah bilang menarik mangai, itu kita bilang mayit, pocong gitu. Itu langsung dari pohon namanya itu beringin, itu langsung cruk begitu. Ya Allah ini gimana Pak? Gimana Pak? Jadi kaki itu mangai. Kaki kami berdua itu kayak ada akarnya itu, kayak ada pemberatnya itu, kami nggak bisa berlari mangai. Cuman saya, ya Allah jangan sampai diludahin, ya Allah jangan sampai diludahin, karena kata orang tua, kalau kita diludahin sama pocong, itu baunya itu seumur hidup tuh busuk gitu nah. Nah setelah kami berdoa, alhamdulillah ya, doa itu langsung menghilang itu mangai. Menghilangnya itu kayak samar itu nah, begitu menghilang. Nah, cuman yang bikin kita aneh mangai, setelah hilang, itu jarum yang emas itu hilang satu itu. Nanti saya bilang, Pak Apri, kita nanti ngobrol sama Kesuprat. Nah, waktu itu jam 3 pagi, ya kurang lebih jam 3 datang masuk ke Suprat itu. Saya bilang, Ki, ini jarum emasnya gimana hilang? Ada. Saya cari-cari, udah diterima, bilang satu bilangnya. Tinggal 2 lagi, sirih merah sama menyan madu ini, bilang itu. Kalau menyan madu itu kamu sudah manggil pertama yang tengkorak itu tuh menyan madu itu bilangnya. Terus yang tinggal sirih merah ini aja. Kalau yang jarum itu pocong tadi itu yang ngambil bilangnya. Tadi sajian kamu itu sudah diterima yang 2 itu, dengan 1 lagi. Saya bilang apa lagi? Pokoknya udah nggak usah banyak nanya bilangnya. Kalau sampai sanggup lanjutin, nggak sanggup ya udah pulang aja nggak apa-apa. Bilang gitu. Nah saya bilang Pak Apri gimana ini? Ya mau nggak mau Mas. Kita sudah
Kalau orang Kalimantan bilang selang aja sudah bilangnya, nekat gitu kan. Nah udahlah ya sudahlah gitu. Nah pas malam ketiganya itu Mangai, ini yang bener-bener apa ya, kalau bagi saya sih kejadian yang mustahil lah, kalau bagi saya itu mustahil. Kenapa Mangai? Pohon beringin yang gede kayak gitu tuh hilang Mangai. Ya nggak tahu ya, apa mungkin kami berdua ini selip mata, karena apa Mangai? Yang bikin aneh itu ya, karena bukan saya aja Mangai, Pak Priyono juga sama, apa nggak bisa lihat apa pohon beringin itu. Saya bilang, Pak, sampean tuh nggak selip mata kah? Enggak. Memang itu betul itu nggak ada bilangnya pohon beringin itu bilangnya. Hilang Mang, itu ngilang. Sampai kami gini-gini itu nggak ada itu. Nggak ada, ngilang. Nah udah begitu datang itu, naudzubillah Mang, itu kayak pacuan kuda itu, kletuk, 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 kletuk gitu. Nah udah begitu pas Aprion itu lihat nengok ke belakang, itu telinganya itu Mang ya, telinganya kayak kuda, telinganya sama matanya itu semua itu kayak kuda, termasuk kakinya, cuman badannya itu manusia Mang. Nah, terus dia ketawa itu Mang. Cuman saya nih Mang ya, demi Allah ya, saya nih ya, dia itu ngomong tuh saya nggak tahu. Jadi apa ya, si bangsa makhluk halus itu ngomong sama Aprion itu ngobrol itu saya nggak denger Mang. Pokoknya saya itu nggak denger. Tapi kalau sama Aprion itu denger dia diskusi sama makhluk itu saya nggak denger apa. Tapi saya berusaha denger itu nggak bisa Mang. Jadi saya nggak bisa kemana-mana. Cuma saya berdoa aja ya Allah. Nah setelah selesai lama kelamaan itu hujan Mang, gede petir itu. Wah hujan gede petir sampai kami itu basah kuyup Mang. Nah terus saya lihat itu Mang, karena Ki Suprat tadi bilang kalau sirih merah itu hilang berarti itu kamu terima. Itu hilang Mang sirih merahnya itu. Nah udah begitu tong 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 itu adzan subuh itu Mang. Saya denger itu adzan subuh as-sholah itu. Ya tapi doanya sayup-sayup Mangai. Saya bilang, Pak, sudah selesai Pak. Alhamdulillah katanya Mas udah selesai bilangnya. Sampai lihat enggak Mangai? Lihat enggak bilangnya. Lihat apa? Orangnya itu kakinya kayak kuda, sama badannya ikut telinga kayak kuda, terus pakai udeng. Iya saya lihat. Bener kamu? Demi Allah saya bilang Pak. Saya lihat, cuman saya nggak bisa bergerak. Terus sampai ngomong apa? Enggak, dia ngomong begini sama saya. Saya bilangnya khodam yang Jimbe yang akan datang ke keris kamu itu. Bilangnya, ayo Mas kita datangin ke Ki Suprat bilangnya. Sekalian lihat kerisnya bilang gitu. Nah, tadi kami itu nggak basa-basi Mangai. Ya jam sekitar sore itu saya jalan kaki. Pulang dari tempat ritual itu ke tempatnya Ki Suprat. Jalan kaki dan saya kagetku. Ki Suprat itu sudah di depan Mangai. Di depan kami itu. Udah begitu, loh kok sampai di sini Ki? Nah saya lihat dari ujung kaki sampai kepala kan, iya. Udah sampai sukses berhasil, nanti kerisnya di rumah bilangnya. Nah pas dilihat kerisnya itu di rumah itu, yang awalnya biasa-biasa aja itu jadi pamornya itu keluar itu, pamornya itu. Kan keris itu kan ada pamor-pamor itu kan tertentu gitu, keluar itu. Udah begitu udah sampean bawa pulang, satu ya nanti sampean pulangnya itu jangan lewat Martapura atau jangan lewat Samsudin Nur. Karena kalau ke Samsudin Nur, ke Banjarbaru itu nanti lewati Martapura. Jadi nanti sampean lewatnya itu ke Balikpapan katanya gitu. Ke Bandar Sepinggan nanti. Pokoknya jangan lewat ke Martapura lagi bilangnya. Jadi ya udahlah kalau gitu. Nah nanti habis itu saya pamitan sama keluarga. Nah saya bilang Pak, ini cuti saya masih belum berakhir nih Pak. Gimana? Udahlah pas. Terus sampean saya mau ikut ya silakan. Mau enggak juga masalah. Yang penting saya langsung temuin karena minggu depan ini kita itu sudah pendaftaran bilang gitu. Nah udah begitu teman saya pulang ke tempatnya ke Kalimantan lagi, saya juga mau nggak mau yang ikut lah, kasihan juga kan. Nah setelah itu kita nyampe ke Kalimantan, ke daerah, saya jalan kaki lah sama si Aprion ini, pulang ke tempatnya itu kan Mang ya, kita itu lewat ke tempatnya si Aprion ini, itu saya ngelewatin 2 calon kadesnya itu pandangannya sama kita beda itu. Pokoknya pertama-tama itu ya saya juga mungkin karena mungkin saya orang baru kenal atau gimana saya kurang paham. Tapi pandangan ke Aprion itu beda. Yang awalnya katanya si Pak Aprion itu agak sedikit nyolot gitu atau gimana, dia enggak, agak gini nunduk gini.
Kata si Apriono bilang, mas bilang, alhamdulillah bilangnya. Itu tadi orang-orang yang tadi itu sampai lewat tadi itu yang calon-calon itu sama kita itu agak nunduk bilangnya, nggak kayak kemarin nyolot bilangnya gitu kan. Oh ya sudah bilangnya, nggak apa-apa, mungkin kita berhasil. Nah udah begitu dapatlah nomor urut si Apriono ini dapat urutan nomor 2 makanya waktu itu pencalonan. Nah cuman si Apriono ini nggak melakukan ritual apapun, tapi pesannya si Khodam Umeng Jimbe itu yang katanya Apriono, saya ini mas harus melakukan ritual bilangnya. Setiap 1 bulan sekali itu ritualnya siap seperti biasa pemilihan Khodam Umeng Jimbe itu hari Kamis Legi, maaf Kamis Pahing bilangnya. Anunya ritual itu, untuk nyamas kerisnya, nyamas itu dibersihkan gitu. Nah saya nanya lagi, sampai tuh ngobrol apa aja sih sama yang tadi itu Khodam tadi itu? Nggak ada sih mas, nggak ada bilangnya. Nggak ada ngomong apa-apa, cuman itu tadi fungsinya itu untuk kewibawaan, untuk pengasihan, sama kalau misalnya kita jualan untuk penglaris bilang gitu. Nah udah begitu pas waktu pencalonan saya kan nggak bisa hadir Mang, karena waktu itu kan saya kan kerja piket kan. Jam 12 malam, pas jam 12 malam hasil penghitungan itu menang telak Mae. Alhamdulillah. Pas bilangnya, sampean alhamdulillah mas, terima kasih, saya berhasil bilangnya. Sampai alhamdulillah ya Allah, saya syukur. Nanti kita syukuran nanti sampean datang ke tempat kita bilangnya. Ya udah, nanti ya saya ambil waktu dulu. Enggak usah waktu, nanti biar saya nanti ngomong ke komandan sampean bilangnya. Ke komandan Dambudi bilang gitu kan, ke sampean bilang gitu. Ya udahlah kalau gitu. Nah udah begitu saya dijemput waktu itu habis sholat maghrib lah, saya jemput ke tempat saya kerja, ke tempat dia kan lumayan jauh sih Mang, sekitar 7 jaman lah, sekitar 7 jaman itu kurang lebih Mang, dari Sengayang. Begitu saya berangkat, nyampe ya alhamdulillah saya sambut baik sama keluarganya. Terus si Pak April itu nyalakan, ini loh mas yang nemenin saya waktu ritual di gunung itu bilangnya gitu kan. Ya, mas makasih mas bilangnya, alhamdulillah. Nah udah begitu, nah ini Mangga yang bikin saya sedikit berhati-hati gitu. Bagi siapapun Mangga ya yang punya benda-benda pusaka, kalau kita nggak tahu cara penggunaannya, kalau kita nggak tahu cara apa sih itu bikin manfaat atau mudarat ini Mangga. Karena apa? Dikhawatirkan kayak teman saya ini terselubung gitu Mangga. Karena biasanya Mangga kalau misalkan orang-orang yang punya benda pusaka, entah itu dari leluhur, entah nemu dari teman atau dari guru, yang bisa menghasilkan kayak misalkan dongkrak popularitas atau kekayaan, pengasihan ini pasti Mangga, ujung-ujungnya itu pasti itu tumbal ujung-ujungnya itu. Nah, nih teman saya ini Mangga nggak tahu dia nih keris tersebut itu. Nah, setelah tahun 2012 itu baru dia tuh ngerasain yang aneh-aneh Mangga. Nah, itu perangkat desanya yang jadi perangkat desa itu banyak yang meninggal mendadak yang nggak disangka-sangka gitu. Jadi mereka itu ya memang sih Mangga meninggalnya itu ya mungkin sudah umur kali ya, tapi anehnya setiap meninggal itu di kebunnya dia gitu. Nah terus April ini teman saya Mangga, dari mulai tidak punya apa-apa sampai punya apa-apa itu Mangga. Artinya apa? Dia punya kebun sawit. Nah dia punya dump truck. Nah terus usaha apa aja yang dia usahain tuh, mau jual beli kah, mau apapun itu berkembang pesat Mangga. Nah tapi dia tuh nggak tahu bahwa di situ itu ada efek samping, dia nggak tahu Mangga. Itu kurun waktu berapa lama? Itu kurun waktu 3 tahun Mangga. Udah punya semua? Punya semua itu, dari 2011 sampai 2015 itu. Semenjak setelah ritual itu. Jadi semua orang itu Mangga sama dia itu kayak asih begitu loh. Jadi ya kita pernah ngadepi orang lah. Namanya juga masyarakat kan ada yang nggak suka atau gimana lah. Apalagi calon-calon sebelumnya kan mungkin rasa masih marah atau gimana lah, atau kesel kah. Itu sudah ngomong ini mau diturunkan, mau diapain, pas dihadapi ya tunduk gitu. Terus kebunnya itu dari mulai nggak punya apa-apa jadi punya segala-galanya Mangga. Nah terus ini yang bikin curiga ini. Jadi masyarakat itu sudah menuduh teman saya Pro ini sudah
macam-macam gitu, karena perangkat desanya itu 3 orang itu meninggal nggak wajar. Ya memang sih ada yang ke mobil, ada itu kecelakaan gitu di jalan, tapi yang 2 orang ini pas lagi ke kebunnya dia, perangkat desanya itu meninggal mendadak. Cuman diagnosanya itu sama ini rumah sakit tuh kena obat rondap keracunan, ya keracunan seperti itu. Meninggalnya itu dia mulutnya berbusa, keracunan, ya meninggal tempat itu Nah udah begitu lanjut, nah di akhir masa jabatannya ini dia mulai mulai rasa aneh gitu. Di waktu itu keanehan-keanehan dia itu mulai ngerasa ngeh itu tahun 2012 itu mulai 2014 itu mulai ngeh dia. Dia datang ke tempat saya kerja, waktu itu dia ngomong ke saya itu, sampai tuh kok setelah saya sukses, saya berhasil kok sampai kok ngilang gitu aja, bilang nggak pernah main, nggak pernah apa, bilang gitu. Sampai nggak inget kah waktu kita dulu ritual gimana, waktu dulu kita kerja itu gimana, sampai jangan kayak gitu, bilangnya. Nggak, saya takut ganggu sampean. Nah, udah begitu dia ngomong, mas, bilangnya. Saya itu kemarin ngimpi, bilangnya. Ngimpi apa? Ya 3 hari inilah ngimpi gimana sih? Sebenarnya saya tuh kalau lakukan ritual setiap hari Kamis Legi itu saya nggak pernah, Kamis Pahing itu saya nggak pernah ngimpi apa-apa. Cuman ini kok saya ngimpi aneh. Jadi mimpinya gini, ngimpinya itu dia datangin sama khodam yang Jimbe itu. Nah, yang khodamnya Kris itu tadi yang nempatin Kris yang Jimbe itu. Nah, ngimpinya itu dadanya itu diinjak sama kaki kudanya itu. Ngimpinya diinjak, jadi dia itu nggak bisa bernapas. Nah udah begitu si Apriano itu bilang gini, saya tuh aneh sih mas, ngimpinya itu 3 kali berturut-turut loh mas. Nah saya tiba bilang lagi, Pak mungkin sampean ke bawah suasana, kata orang tua ngimpi itu kan ada 3, saya bilang. Kata orang tua nih, pertama itu kan Dora, kedua Imara, ketiga Puspo Tajem. Artinya mimpi-mimpi kalau misalnya di siang bolong itu kan nggak valid atau nggak nyata. Mimpi di sore hari juga nggak nyata, itu namanya Dora. Nah adalah kalau misalkan di jam 12, jam 1, jam 3 itu mimpi Puspo Tajem namanya itu. Artinya mimpi kalau yang benar-benar mimpi. Nah sampai itu mimpinya jam berapa? Ya itu mas, saya sempat mimpi itu jam 1 ke bawah mas. Terus sampai terjaga. Nah di situ saya jadi ini gimana ini kan. Yaudah nantilah kalau misalkan saya telepon adik saya, keluarga saya di rumah, saya tanyain kabarnya Ki Suprat gimana. Nah udah begitu saya hubungilah keluarga adik saya yang di kampung ya di Cirebon. Cung, tolonglah Cung ke Perimanan dulu, hubungi Ki Suprat rumahnya di sini saya bilang gitu. Sana orangnya sudah meninggal udah nggak ada bilangnya orangnya. Ya bener, iya sudah meninggal. Jadi nanti saya infokan ke Apriano. Nah udah gitu saya ngomonglah ke Pak Apriano, Pak sampai sibuk kah? Enggak, saya nggak sibuk. Gimana mas? Ya saya bilang orangnya sudah meninggal, saya bilang. Ya ini gimana mas? Bilangnya. Kan sampai kan cari pengasihan, cari ilmu pengasihan, cari penglaris gitu atau wibawa. Terus gimana gitu. Enggak mas, saya tuh takut mas. Takut karena mimpi itu terulang terus bilang gitu. Saya bilang ya udahlah nanti saya kalau misalkan ngomong sama adik saya, nanti saya ngomong sama Kang Raden saya bilang. Nah udah begitu saya ngomong sama sama adik saya telepon, Cung sampean bisa nggak ke daerah Kesugengan saya bilang. Kemana itu? Ke daerah Plumbon, temui Kang Raden saya bilang. Siapa tahu dia ngerti, saya bilang gitu kan. Udah begitu hubungi Kang Raden telepon saya, Mas sampean itu ada apa bilangnya, ini adik sampean kesini bilang gitu. Coba sampean tanya lagi di gunung mana bilang gitu. Nggak usah tanya, saya tahu sendiri, saya kan orang asli orang situ, masa saya nggak tahu orang Cirebon. Di tempatnya itu di daerah gunung ini gunung di tempatnya itu tempat Batu Alam. Astagfirullahaladzim, katanya si beliau itu tempatnya pesugihan bilangnya, Masya Allah. Nah di situ saya itu
paling anti pesugihan itu ya di situ Mang. Pokoknya loh kenapa kok ini ujungnya ke pesugihan, sedangkan kita kan khodam pengasihan atau kewibawaan, kenapa kok lari ke situ? Kan saya juga bingung. Sedangkan kami mau nanya ke Supra juga sudah nggak ada orangnya. Jadi ini untuk pengalaman saya pribadi Mang, harap berhati-hati itu. Baik itu punya apapun lah itu kan. Ya intinya kalau hubungan dengan khodam-khodam, baik itu penglaris, pengasihan, kewibawaan itu hati-hati. Karena ujung-ujungnya pasti itu tumbal pesugihan itu Mang. Nah teman saya bilang, Pak Pri, gimana sampai nih ketemu sama saya kalau ada waktu? Iya mas kapan? Ya kalau bisa sekarang, kalau nggak bisa terserah, nanti habis pulang piket. Saya pas waktu itu kena piket malam, jadi saya temu di pos sekolah nanti, pos komando saya bilang kan yang terdepan itu. Ya udah, jadi si Pak April itu dari daerahnya dia ke tempat saya kerja Mang, ke Sengayam. Nah itu kan 6 jam perjalanan, kurang lebih 6 jam, jadi dia langsung berangkat itu. Saya juga sampai kaget, jam 2 malam itu datang dia. Ada Pak Surya bilang, saya kontak sama teman saya suruh nemui bahwa saya di pos itu ada tamu gitu, ada tamu yang mau ketemu sama saya. Langsung dia peluk saya, Mas bilang ya, saya takut Mas, kenapa? Ini Mas saya mau cerita panjang lebar, udah jangan di sini. Ini banyak orang, saya bilang ini rahasia, karena itu kan sampai juga jaga privasi lah gitu kan. Udah enaknya gimana? Udah nanti sampai tunggu aja ya sampai saya lepas piket jam 7 pagi nanti kita berangkat kemana. Jadi teman saya ini Pak April ini menungguin saya sampai selesai piket waktu itu. Setelah itu sampai di desa gimana? Ya udahlah, udah di backup bilangnya sama juru tulis gitu kan, sama sekdes bilangnya tenang aja Mas, saya izin 3 hari. Ya udah nanti kita ke mes atau ke rumah, sampai ke rumah sampean udahlah sini aja ngobrolnya, nggak usah ke rumah bilangnya, ke mes saja. Jadi saya ngobrol ke mes, nah, dia ngomong gini Mang, saya itu didatangin sama orang-orang yang meninggal yang 3 itu perangkat desa. Dia itu minta pertanggungjawaban. Saya bilang orang yang meninggal itu katanya orang tua sama di Quran juga itu nggak akan kembali. Paling itu jin atau khorin lah. Ya kalau khorin itu kan khodam jin, bentuk kita itu khorin. Kalau khodam itu kan bangsa jin yang datang ke Batu Akik, ke keris dan benda-benda yang bertua itu namanya khodam. Saya bilang, masa seorang meninggal hidup lagi? Enggak Mas, itu saya itu dianuin bilangnya, datangin suruh tanggung jawab. Saya mati kena kamu bilang gitu. Nah terus saya bilang lagi, enggak, sampai itu waktu ngobrol sama khodam yang tadi itu, yang Jimmy itu gimana sih ngobrolnya? Enggak ada Mas, enggak ada ngomong apa-apa. Cuman saya selalu disuruh lakukan ritual setiap malam Jumat sama setiap malam Kamis Pahing. Udah itu aja, enggak ada yang lain, 1 bulan sekali. Terus ya sarananya enggak ada, cuman saya bakar menyan madu itu aja bilangnya kan. Enggak kah sampai itu perjanjian pesugihan ke apa kah? Saya tuh jujur aja Pak, paling nggak mau saya pesugihan, jujur aja saya paling ampun saya bilang. Karena apa? Nanti korbannya itu bukan maaf ya, bukan sampai aja keluarga, saya juga nanti ikut-ikut juga saya bilang itu. Apalagi jujur aja saya kan baru ngerti lah, ngeh atau baru tahu pengalaman goib. Udah gini aja, sampai nanti beli pulsa, nanti kita telepon Kang Raden saya bilang. Nah udah begitu ya udahlah Mas, nanti saya beli pulsa dulu. Yang namanya Kalimantan Mang ya, waktu itu kan apa-apa kan jauh. Jadi kami itu dari Sengayam ke Kerang itu jauh lagi. Datang curu beli pulsa doang itu. Alhamdulillah dapat pulsa. Udah begitu kita telepon. Itu pun sinyalnya itu hilang-hilang timbul itu Mai, yang namanya juga Kalimantan lah. Waktu itu ya, mungkin sekarang mudah-mudahan sudah enak lah gitu. Udah begitu telepon Kang Raden. Nah, nomor saya dapat dari adik saya itu. Ternyata Mangai, sampai itu ada perjanjian pesugihan. Ya Allah, saya bilang Mangai, saya juga kok pemanggilan khodam kok dari pesugihan gitu kan aneh Mangai. Ini gimana ini? Saya tanya lagi sama Pak Apriyono, sampai itu jujur sejujur ya, sampai itu ngomong apa waktu sama khodam itu? Nggak ada, demi Allah nggak ada saya, lihat ta'ala nggak ada ngomong bahwasanya nanti tumbalnya si A, si B, si C itu nggak ada bilangnya. Jadi ya saya suruh lakukan ritual itu aja bilang gitu. Terus gimana nih Kang Raden?
saya bisa bantu putusin pesugihan, tapi dengan syarat sampean itu harus ada hasil-hasil yang didapat dari sampean punya keris rebut itu harus hilang semua, mau nggak? Kata Raden, kalau sampean mau nanti saya bantu, tapi kalau sampean nggak mau saya terserah sampean bilangnya. Karena apa? Nanti nyawa sampean nih yang akan diambil bilang gitu. Nah udah begitu mungkin dia mikir mangai, namanya manusia ya. Kalau hidup enak kan susah sih mangai. Artinya apa? Daripada mungkin hartanya hilang, jabatannya hilang, kebunnya hilang, lebih baik cuek bebek aja lah gitu. Jadi pas ngobrol sama si Raden itu, habis itu mangai, setahun itu nggak ada info lagi, nggak ada. Jadi saya kan udah diem, tak kira kan sudah clear gitu urusan kan. Nah itu pas waktu itu di akhir masa jabatan di 2015. Nah ini mulai dia sakit sampai habis itu badannya itu. Dulunya dia gemuk sampai kayak saya begini. Nah udah begitu istrinya itu datang ke pos saya itu. Bilangnya Pak Surya ada saudara dari mau ketemu, bilangnya siapa, perempuan ibu-ibu namanya Lina, bilang gitu. Kayak kenal, Lina siapa? Oh ini istrinya Pak Pri gitu. Langsung saya temuin dan izin saya mau temuin tamu, bilang ya udahlah. Datang itu nangis bang ke saya itu. Mas tolongin bapak, kenapa? Bapak sakit, pingsan lagi, dadanya sesak bilangnya. Aduh bu, saya bukan sih nggak mau ke sana bu, nanti saya izin dulu sama komandan, kalau dikasih ya saya alhamdulillah, kalau dikasih ya minta tolonglah bu, bantu. Mungkin kalau ibu yang ngomong langsung mungkin bisa lah bilangnya. Ya udahlah, mana komandannya bilangnya. Nah datanglah komandan saya panggil, udah mas nggak apa-apa, tapi saya kasih 1 hari mas izin bilangnya kan. Kasih dispensasi lah 1 hari, nggak apa-apa, kasihan, tolong itu keluarga sampean. Alhamdulillah waktu itu kan kami berangkat sama ibu, perangkat desa juga datang ke situ kan, sama perangkat desa sama juru tulis ya, atau orang sana bilang sekdes gitu. Berangkat nah teman saya itu baring di kamarnya itu, di tempatnya itu. Saya bilang, Pak sampai kenapa Pak? Tolong saya bilangnya gitu. Kenapa? Saya ngimpi datangin sama orang yang meninggal, yang teman-teman saya itu, sama saya diinjak ini dadanya. Saya kan udah bilang sama sampean, kenapa kemarin itu waktu sampean saya ngobrol sama Kang Raden, sampean nggak tolak? Itu gimana? Ya udah mas, saya minta tolong lah ya. Tolong apa? Telepon lagi. Pas telepon itu Kang Raden tuh nggak tahu, mungkin ganti HP tuh gimana, nggak aktif itu. Sampai itu mungkin panggilan itu berkali-kali tuh nggak aktif. Aduh gimana, udah nanti saya telepon sama keluarga saya aja nanti. Nah pas saya telepon sama keluarga, sama adik saya lagi, sudah datang ke Kang Raden, ketemu. Kata Kang Raden bilang, ya udah nanti ke teman sampean itu suruh pulang aja ke sini, nanti kita datang ke tempatnya yang ritual tadi itu, bilangnya. Saya bilang, Pak ini saya dapat info dari keluarga, sampean mau nggak ke Cirebon lagi, ke tempat gunung. Aduh mas, ya udah mau gimana saya mau, nanti utang-utang lah gimana lah saya berani, bilangnya. Nah udah begitu digadekan lah mobilnya ini, mangai 1 mobil truknya itu digadein. Udah begitu berangkat kami ke Cirebon. Tapi waktu berangkatnya itu bukan sama saya, sendirian. Nah karena saya kan terhalang kerja makanya, jadi saya sendirian. Pas sampai sana, tolong ya inten kita ngobrol-ngobrol. Nah udah begitu pas ngobrol, 2 hari kemudian saya dikabari sama Raden, Mas, punten mas ya, bilangnya. Ini Mas Surya, iya betul saya bilang. Mas, teman sampean ini ternyata secara tidak langsung ada perjanjian pesugihan. Loh kok pesugihan? Gimana ceritanya? Saya bilang kan. Enggak, karena Khodam ini cari tumbal, bilangnya. Apalagi tempat-tempat itu terkenal tempat-tempat pesugihan. Jadi saya bisa bantu dengan syarat apa yang didapat tuh harus dijual semua, terus ditaruhkan ke fakir miskin, ke anak yatim tuh. Itu bisa sembuh, tapi itu walam. Cuman saya bisa bantu itu aja. Kalau memang dikasih umur panjang,
teman sampean ini Apriono ini insya Allah sembuh, tapi kalau enggak ya walam, bilang gitu aja. Karena apa? Kalau sudah penyakit tuh sudah stadium 4 mungkin kali kan, apa saya langsung ke sana? Nggak usah, sampai nggak usah ke sana, sampai coba situ aja. Cuman saya minta kerisnya itu mana, bilangnya. Keris apanya? Keris umnya itu mana? Ya di rumahnya istrinya, saya bilang gitu. Nah udah begitu saya tanya sama keluarganya, ya udah nantilah kalau misalkan saya pulang kerja, saya mau ngambil dulu, mau lihat dulu kerisnya. Pas saya ke sana habis kerja piket pagi, malam-malam saya ke sana. Saya tanya, itu taruh di sini Mang, ditaruh di parah gitu, di plafon itu. Saya naik ke plafon, saya lihat itu banyak darah itu. Darahnya itu basah, darahnya darah seger itu. Kok ini banyak darah, ini gimana ini, saya gemetar kan. Ini kok keris kok banyak darah gitu kan. Saya turun lagi, saya turun, terus saya bilang, "Bu, Cil sama bibinya itu kan, Cil ini di atas siapa naik-naik?" Nggak ada naik-naik. Terus sampean nggak ada naik, nggak ada siapa-siapa, bilang di atas. Nah terus saya naik lagi, kurang penasaran kan, siapa tahu ada tikus kah, kucing kah, atau gimana kah gitu kan. Nggak ada. Udah begitu saya sarungkan lagi ke situ kan, saya sarungkan lagi, saya masukin, terus saya iket. Nah saya telepon lagi Kang Raden, Assalamualaikum, salam, ini Kang sudah ketemu kerisnya, gimana? Udah ketemu sampean ya? Kalau bisa sampean bawa langsung ke sini, ke pulang gitu. Aduh saya nggak bisa Kang Raden, karena saya kerja. Saya bilang gitu, masa sih kerja nggak dapat cuti, nggak dapat apa, kerja apa itu? Tolonglah, karena ini teman sampean ini kalau sampai nggak datang, kerisnya nggak dibalikin, khodamnya itu bahaya, bilangnya gitu. Saya bingung kan, gimana lagi ini kan, ya Allah mudah-mudahan ada petunjuk, saya bilang gitu. Udah begitu sampai udahlah saya resign aja lah, gimana gitu. Jadi saya bikin surat pengunduran diri sama perusahaan, karena saya nggak mungkin pulang gitu kan. Nah udah begitu saya berat hati kan, bismillah aja lah, saya bikinlah surat resign kan, surat pengunduran diri secara sepihak lah gitu Mang. Jadi saya bikin surat, terus saya kasihkan ke perusahaan, langsung saya pulang. Pokoknya saya pulang ke Cirebon itu saya ongkos sendiri waktu itu ya, demi teman lah, kasihan juga. Sebenarnya sih berat sih Mang, cuman kan mau gimana gitu kan, kok ujung-ujung jadi begini gitu, jadi musibah gitu kan, kasihan gitu kan. Nah pas saya berangkat waktu itu hari Senin ya, saya berangkat nyampe ke bandara Soekarno-Hatta itu jam 8 waktu itu. Langsung saya naik kereta dari Gambir ke stasiun Cirebon, ke Jaksan, langsung saya ke tempatnya Kang Raden. Nah saya lihat teman saya itu alhamdulillah Pak Apriono sudah seger, sudah agak mendingan lah. Katanya Kang Raden, Mas sampai nanti istirahat dulu sebentar, saya mau ngobrol, kata Kang Raden. Ya itu bendanya itu ya di dalam tas sampai, padahal saya belum nunjukin itu. Pas dilihat ya ini Yang Jimbe, bilang kerisnya ini era Mataram. Nah sampai dapat dari mana? Ini keris bukan punya saya bilang. Ini keris dari keluarganya Pak Apriono, dari daerah Rembang, di daerah Sumber. Saya nggak tahu menau ini masalah keris, cuman keris tersebut itu benar Mas, fungsinya itu untuk wibawa, untuk pengasihan, untuk pengelarisan, tapi khodamnya ini yang bikin bahaya, bilangnya. Nah sampean ini khodamnya di mana? Di Gunung. Khodamnya iya itu bahaya, bilang gitu. Jadi gini, saya ambil kerisnya, saya kasihkan. Nah cuman si Apriono ini nangisnya gini, Mas bilangnya, saya mau ngomong, saya kenapa nangis? Mas bilangnya, kok ternyata kita itu ngelakukan ritual itu ternyata pesugihan, bilangnya. Kok bisanya kok sampai ke situ, saya kurang paham juga, bilangnya. Kalau tahu begitu saya juga nggak mau, bilang gitu kan. Saya juga sama, saya juga pengalaman baru di dunia goib-goib, saya juga nggak ngerti. Terus sampai juga ngejakin saya juga karena kasihan sama sampean. Terus aduh gimana ya, saya tuh bingung, bilangnya. Nah terus katanya si Kang Raden, ini bahaya, bilangnya Mas Surya. Kalau ini nggak diputusin, ini bisa Pak Apriono, bisa anaknya, bisa istrinya dibawa, bilangnya. Makanya sampai itu saya minta ya sama siapapun itu, harap berhati-hati. Baik itu punya gaman atau keris atau pusaka apapun itu harus berhati-hati. Tanya yang sama yang tahu, jangan sampai yang nggak tahu. Karena apa? Apapun itu, mau sampai itu pasang susuk kah, pasang apa kah misalkan, atau minta ilmu apapun, yang bikin nongkrak popularitas, bikin apa tuh secara tidak langsung mengarah ke pesugihan.
Oh, karena kalau sampai nggak percaya, misal katanya si Kang Raden ya, sampai itu melihara batu akik misalkan, dapat penghasilan apa, terus sampai itu dapat harta dari situ, popularitas dari situ, nanti ada aja keluarga nih sakit, gimana atau gimana itu. Oh begitu ya Kang Raden. Nah itu saya baru tahu di situ Mang. Jadi ternyata itu pesugihan itu bukan hanya kita lakukan ritual terus kita ngobrol-ngobrol perjanjian sama maaf ya Ratu Kidul atau apa gitu, nggak begitu terus. Ada juga yang terselubung, ada yang kita nggak tahu, ada yang kita itu taunya secara instan, pengen ilmu ini ilmu itu sebagainya, tahu-tahu menjurus ke situ gitu tanpa kita sadari itu. Oh begitu kan Raden. Iya, jadi insya Allah bisa diobati. Ini kena kerisnya, ini saya ambil. Nah keris itu Mang ya dipegang sama saya itu keluar Mang. Ini kalau sampai nggak percaya bilang ya, ini saya ada cincin emas diginin Mang, itu masuk, lihat lah itu kesedot anunya itu, emasnya itu di emas. Ini saya kasih makan itu dia makannya itu bilangnya. Kayak magnet itu, jadi keserap itu. Nah ini loh kalau sampai nggak percaya, yang Jimbe tuh bisa begini. Nah terus gimana nih? Ya saya juga banyak sih bilangnya, orang-orang yang nanya-nanya, ini dapur apa, pamor apa gitu. Memang saya bukan tayuh ahli keris tidak, tapi yang bikin berbahaya itu khodam terselubung bilangnya gitu. Oh ya makasih Kang Raden. Jadi emas itu masuk masuk ke kerisnya itu. Pantesan saya bilang Raden, waktu pas saya naik ke plafon, saya lihat itu, saya buka sarungnya itu kan kalau kerisnya ada adabnya kan, ngambil apa itu, saya buka itu, kerisnya itu ada darahnya itu, darah segar. Nah, jadi ya itulah lagi, itu darah itu darah yang siap untuk tumbal-tumbal yang berikutnya itu. Nah, ya Allah Mas, saya nggak mau Mas, saya dosa Mas, udah Pak, yang udah terlanjur, yang penting sampai sembuh gimana, yang penting kita udah tahu bahwasanya pesugihan itu bukan kita dapat dari perjanjian sama bangsa-bangsa ya kayak gitulah. Jadi apapun yang kita dapat kita punya dari hubungan dengan khodam, perjanjian dengan khodam, udah nggak hilang. Artinya pasti ujungnya pesugihan. Nah saya kan nanya sama Kang Raden, sampean kok bisanya belinya ke situ? Ya saya juga nggak tahu Kang Raden. Saya ngomong sama si seperti itu, kenapa sih ini keris ini harus ada khodamnya? Ya selak-layaknya HP, sampai punya HP, tapi HP itu nggak ada pulsanya. Ya sampai nggak bisa ngubungi siapa-siapa. Sama keris juga itu. Kalau sampai punya keris yang Jimbe, punya keris naga sastra, naga siluman, naga apa, kalau nggak ada khodamnya sampai nggak ada apa-apanya. Itu kan cuman nama aja, atau nama dapur, atau nama keris jenis gitu. Kalau dapur kan jenis namanya kan. Kalau bahasa keris kan dapur. Ya percuma aja. Ya setiap khodam itu ya seperti itu Mas sebenarnya. Artinya apa? Sampai aja kalau ngasih rokok ke orang, ke teman, pasti kan orang itu kan pasti minta rokok lagi ke sampean kan ujung-ujungnya. Sama khodam itu mantu sampean, preong itu mantu sampean, suatu saat dia juga minta ke sampean. Nah itu pesugihan yang secara tidak langsung. Oh nah itu saya baru nge-mae. Oh berarti itu juga termasuk pesugihan. Jadi sampean tolonglah hati-hati ya sama dunia pergoiban. Hati-hati. Mau sampean datang ke orang spiritual minta pengasihan kah, minta penglaris kah, minta apakah, harap berhati-hati. Karena secara tidak langsung itu mengarah ke pesugihan. Nah udah begitu setelah itu si Pak Abron ini muntah darah kental itu. Jadi darahnya hidup darahnya itu hidup. Nah saya kan heran, ini darah hidup. Nah setelah dibacain doa sama Kang Raden, itu hidup. Nah terus khodam itu datang yang kepala bentuknya ini telinganya kayak kuda, kaki kuda datang itu. Nah itu datang itu saya nendang saya ini. Ya ini saya perlihatan saya gitu. Saya tendang, saya jatuh, saya terpental. Kang Raden itu doa doa mungkin. Nah habis itu teman saya ini mau diambil sama dia itu, mau diambil apanya saya kurang paham itu. Jadi di atasnya pohon ininya ini, dadanya itu. Nah Mas sampean tolong Mas bantu saya doa sebisa sampean, katanya si beliau itu. Udah begitu ngilang.
Mas besok bilangnya sampean bawa kain putih, ya seukur belanja kain putih lah, kain putih selayaknya orang-orang yang mau meninggal bilang gitu kan. Beli di mana bilang aja, bilang beli kain mori gitu aja. Terus udah begitu sampean bunga 7 rupa. Setelah itu nanti sampean malam kita kesini lagi. Kita putuskan sih, kita injak-injak khodamnya itu katanya beliau. Malam jam 1 kami lakukan ritual lagi. Beliau Kang Raden sholat goib. Waktu itu saya tungguin teman saya Aprion ini, tempatnya Kang Raden tutup, tata lagi mang itu si khodamnya itu. Tata lagi, saya itu begini mang, ini pikiran saya ya. Ini saya nggak bisa bernapas, saya Allah, saya bilang itu kan. Alhamdulillah kan. Udah begitu Aprion ini mau diinjak lagi dadanya. Datanglah Kang Raden keluar, doa, kain mori itu diginin sama dia itu, sama ada bunga itu, Allah Akbar, diginin kan, langsung khodamnya itu hilang, ambil kerisnya tersebut itu, baru wis udah alhamdulillah barakallah. Ingat ya Pak Priyono, sampean pulang dari sini tolong apa yang sampean dapat dari situ jual, kasihkan ke yatim sama pondok-pondok pesantren terserah sampean, yang penting di agama. Kalau sampean nggak nurut kayak yang kemarin, resiko cilaka, duraka kata orang Cirebon ya, resiko tanggung jawab penumpang. Saya nggak mau tahu. Wah, makasih Pak, saya bilang Sun Kang ya, sampai juga Mas Surya, hati-hati ya Mas, jangan asal ngambil aja, jangan asal nemen-nemen aja, kasihan sampai juga ini. Kalau ini nggak ketahuan, si Aprion itu sudah nggak ada lewat, sampai juga bisa lewat ya ke Sun Kang. Begitu dia dimandiin, selesai mandiin, pulang. Pulang lagi ke Kalimantan Lagi. Udah begitu langsung dijualin semua aset-asetnya itu, kayak sawit gitu, kayak mobil dijualin semua. Terus kita waktu itu kan di sana ada Syariatullah pondok pesantren sama panti asuhan itu. Nah kami uangnya itu nih Mas sebagai saksi, jadi uang-uang tersebut itu dikasihkan ke pondok pesantren itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah April itu sehat walafiat, keluarga sehat walafiat. Cuman korban-korban yang seperti itu, yang meninggal itu kasihan juga sih Mai, itu aja. Nah alhamdulillah sudah sehat Pak Priyono, dan sampai sekarang kita masih teleponan. Artinya untuk pelajaran bagi saya sama Priyono, dan saya pun waktu itu baru kenal dunia pergoiban lah. Intinya saya apa ya Mai, hati-hatilah itu aja sudah. Iya. Nah alhamdulillah hasil semua itu sudah dianuin, teman saya juga sudah nggak lagi kayak gitu, tobat lah gitu aja. Tobat nasuhalah. Nggak anu lagi gitu. Masih menjabat waktu itu? Waktu itu sudah masih menjabat tahun 2015, dan sekarang sudah nggak menjabat lagi sudah. Gimana kondisi keuangannya? Alhamdulillah makanya kembali seperti semula lagi. Artinya nggak kayak dulu, pet enggak sudah. Jadi ya seperti biasa. Hartanya sudah habis semua. Terus dia tuh kayak saya juga waktu itu ya, sampai sekarang dia jadi satuan pengamanan kerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerahnya dia sendiri makanya. Jadi berjalan selama kurang lebih 5 tahun ya? 5 tahun masa jabatannya itu, waktu itu. Luar biasa ya, jadi iya. Efek dari keris Om Yang Jimbe itu. Om Yang Jimbe ini, saya juga baru dengar ini. Asalnya dari mana keris ini? Nah kalau keris tersebut itu, kalau ahli yang bilang ahli tayu manga ya, ahli yang bisa primbon keris, itu dari era Mataram, itu dari kakeknya Apriyono. Si mbahnya dulunya itu, dari turun-temurun gitu. Dulunya aktif itu ya? Dulunya aktif, tapi non khodam, nggak ada isinya gitu. Yeah. Jadi Om Yang Jimbe itu mangai bukan nama khodamnya, nama kerisnya, jenisnya gitu. Dan saya itu mangai, mohon maaf bagi pecinta-pecinta keris, bukan saya itu menjas bahwa keris Om Yang Jimbe itu begitu semua, tidak, nggak begitu gitu. Ini saya ngobrol masalah khodam yang dapat dari ritual saya gitu, itu aja mangai. Mungkin khodamnya berbeda yang masuk berbeda ya? Gitu. Nah gitu mangai. Baik, dari kisah ini menambah wawasan untuk kita ya tentang dunia keris. Ternyata bisa menyimpang. Ya betul mangai. Keinginannya untuk mencapai jabatan tadi ya. Betul sekali mangai. Akhirnya menjadi pesugihan. Akhirnya menjadi di luar dugaan. Luar dugaan mangai. Luar dugaan mangai. Naudzubillah min dzalik ya. Nah berhati-hatilah sobat apabila mempunyai barang-barang keramat ya. Iya betul sekali. Kalau memang tidak bisa memeliharanya, silakan serahkan kepada yang bisa ya. Betul sekali Mai, itu betul sekali ya. Terima kasih Kang Surya, kisah yang menarik. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal seperti ini. Akhir kata Mang Ei dan tim undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.